Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereview raket ya. Kita akan sharing pengalaman dan review pemakaian pada raket Hikwa yang serinya adalah Magista 8 guys. Jadi ini kemarin sudah saya review spek dan detailnya ya. Buat kalian yang belum nonton, penasaran, bisa cek aja video saya sebelumnya atau bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Saya sertakan linknya di situ guys. Dan sekarang kita akan review ini ya. Dan kita kembali di outdoor ya. Dan ini juga sedang hujan, tapi nggak apa-apa. Kita udah ngeyup guys tadi nge-review di sebelah sana. Hujan, kita langsung lari ke sini guys. Oke. Hikwa Magista 8 ya. Buat kalian yang belum tahu Magista 8, jadi Magista 8 ini adalah sebuah channel di Indonesia yang membahas tentang berita-berita olahraga khususnya badminton, dan mereka beberapa kali juga review raket ya, dan subscribernya udah banyak ya. Jadi raket ini adalah kolaborasi antara Hikwa dengan Magista 8 ya. Dan kalau dilihat dari desainnya, mungkin kalian jadi teringat atau jadi apa ya? Jadi kepikiran raket sesuatu ya. Waktu saya mendapatkan raket ini sekilas, oh ini seperti raket ini dari brand ini guys. Mungkin kalian sadar ya, nanti bisa tulis di kolom komentar raket ini seperti raket apa. Memang seperti itu ya, modelnya seperti itu, tapi ini modelnya dia Dove gitu, dan ya meskipun ada kemiripan tapi nggak mirip-mirip banget ya. Mungkin konsepnya kurang lebih hampir sama ya guys. Oke, sebelum lanjut ya, saya mau mengapresiasi ya buat tim Magista 8, dan perlu kita beri aplaus juga ya buat segala usaha mereka sejauh ini. Channel mereka udah gede dan mereka berhasil menghadirkan raket kolaborasi dengan Hikwa. Jadi kita perlu mengapresiasi dan memberikan aplaus buat mereka ya yang sudah menghadirkan raket ini guys. Saya nggak terlalu berharap atau berekspektasi besar ya pada raket ini. Kemarin waktu ada yang request minta di-reviewkan ini, saya belum beli ya, cuma waktu itu saya langsung dihubungi oleh tim Magista 8 bahwa mereka mau mengeluarkan raket ini dan kita diberi kesempatan untuk mencoba raket ini. Jadi mereka kemarin ke Jogja janjian dengan saya, kemudian ada Nafs CN juga, kemudian ada Numero No Sport TV ya, kemarin kita main bareng, kemudian sebelum pulang kita diberi raket ini. Jadi terima kasih buat tim Magista 8 yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mencoba raket ini guys. Jadi kembali ke tadi ya, saya nggak terlalu berharap banyak ya kalau melihat raket ini adalah raket kolaborasi Hikwa dengan Magista 8. Saya nggak terlalu berharap banyak pada performa raket ini. Semisal raket ini itu ternyata enak dan puas banget, itu sesuatu yang spesial dan istimewa ya, nggak terduga lah ya. Tapi kalau misalkan feel-nya itu dia mungkin kurang atau biasa aja, saya masih wajar ya guys, karena itu tadi seperti yang sampaikan, saya nggak terlalu berekspektasi besar pada raket ini ya. Ketika saya mendapatkan raket ini, saya sudah berpikiran seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan review raketnya guys. Untuk raket ini settingannya seperti ini guys. Senar saya menggunakan Hikwa ISO 66 ya, dengan tarikan 28 lbs, mesin digital, dibuat 4 simpul. Hitting soundnya seperti ini ya. Mohon maaf kalau terganggu suara-suara alam ya. Seperti ini ya guys. Saya dekatkan dengan mic guys. Oke, menurut saya biasa aja ya, hitting soundnya biasa aja. Ya pengaruh dari senarnya juga ya. Kalau senarnya kasih yang lebih bagus, pasti hitting soundnya akan lebih bagus ya. Seperti ini, overgripnya menggunakan Hikwa, dan ini berat totalnya menjadi 95 dari yang awalnya 82 kalau nggak salah ya. Karena ini kan dia, kalau kalian beli ini tuh tanpa grip ya guys, tanpa grip ya. Jadi ini settingannya sudah saya kasih cushion wrap dulu, baru saya kasih overgrip ya. Jadi beratnya segitu, balance point-nya jadi 290 ya. Dan feel yang saya rasakan dari raket ini tuh dia, saya 2 kali ya merubah settingan. Pertama tanpa cushion wrap, dan itu terasa kurang nyaman ya, terlalu kecil ya, gripnya terlalu kecil. Jadi saya kasih, kemudian settingan yang kedua saya kasih cushion wrap, lalu saya kasih overgrip seperti ini ya. Meskipun sebenarnya ini juga masih kecil ya, tapi udah agak mendingan ya. Yang saya rasakan raket ini cenderung balance ya, cenderung even balance ya, agak berat kepala juga sebenarnya ya, meskipun kosongannya 82 gram aja, tapi kan dia tanpa grip tuh, jadi ya feel-nya jatuhnya itu dia even balance gitu ya. Oke, kemudian untuk dari segi stiffness-nya ini medium ya. Untuk swing-nya ya, untuk swing-nya boleh saya katakan ini nggak terlalu berat ya, nggak terlalu berat, cenderung standar aja ya, nggak terlalu berat. Manuvernya juga sama, nggak terlalu berat. Meskipun dia berat totalnya 95 ke 96, tapi dia swingnya termasuk enak. 95 96 itu lumayan, menurut saya lumayan agak berat ya. Cuma dia kebantu dari ininya guys. Kemarin ada yang menanyakan apakah poros frame-nya itu seperti Tornado 800.
Ini memang gede ya guys, memang poros frame-nya ini memang gede, tapi dia kalau saya perhatikan dia nggak segede Tornado 800 ya. Nah, itu hanya feeling aja ya. Dia memang besar ya, lebih besar daripada poros frame pada umumnya ya, tapi nggak sebesar Tornado 800 kalau nggak salah. Nanti kalau salah silakan diralat ya, seperti itu. Jadi ngebantu ya, model-model seperti ini tuh ngebantu swingnya ya. Cuma menurut saya masih standar aja sih ya, nggak terlalu enteng banget, nggak terlalu berat banget ya untuk swing dan manuvernya. Untuk handlingnya ini sebenarnya enak ya, cuma saya yakin pasti kalian nggak akan terbiasa dengan grip yang terlalu kecil juga ya, karena ini bukan standar G5, ini jatuhnya ke G6 ya. Kalau diukur-ukur, kalau misalkan Hikwa itu dengan grip itu biasanya di bawah 8 cm ya, lingkar gripnya ya, 7,8 kalau nggak salah. Dan itu menurut saya memang kecil ya, jadi kalian perlu menyesuaikan dengan kenyamanan kalian tuh di mana. Untuk gaya main, menurut saya ini cocok buat kalian yang gaya mainnya itu all round ya, jadi imbang antara menyerang dan bertahan. Dan ini sebenarnya juga pas ya buat cenderung ke power ya, jadi all round cenderung ke power. Ini seharusnya enak ya guys, menurut melihat melihat speknya guys. Oke, sekarang kita akan coba lihat ya. Kalian tonton aja cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Setelah itu kita akan berbicara performa dari raket ini seperti apa. Oke, selamat menonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini, guys. Oke, sekarang kita akan membahas performa dari raket ini. Seperti yang saya katakan di awal, saya nggak berekspektasi besar pada raket ini ya. Jadi kalau hanya sekedar nyaman, menurut saya udah bagus ya. Kalau misalkan agak kurang, menurut saya ya masih saya maklumi juga ya, karena ini adalah raket hanya apa ya, hanya penanda ekstensi aja ya. Jadi kalau misalkan nanti memang enak, itu bonus ya guys. Oke, untuk power, kalau menurut saya dengan settingan senar yang saya gunakan ini ISO 66, menurut saya belum begitu terkesan ya dengan pemakaian awal, itu masih kurang berkesan. Cuma setelah 2 kali 3 kali permainan ya ganti hari itu udah lebih enakan ya. Cuma menurut saya masih kurang solid aja ya, rasanya masih kurang solid.
Dan dari stiffness-nya ini juga sedikit apa ya? Coba kalau lebih flex mungkin akan lebih enak ya. Kalau misalkan raket ini dipakai oleh mereka yang powernya udah lumayan, mungkin oke ya. Tapi kalau yang powernya masih biasa, mungkin kalau menurut saya lebih enak kalau ini medium flex ya, akan lebih enak ya. Seperti itu. Untuk powernya menurut saya masih standar aja ya, nggak terlalu istimewa ya. Untuk ngelop, oke, ini nggak ada masalah. Untuk ngelop, menurut saya oke, nggak susah, nggak effort ya. Kemudian untuk drive ini cenderung biasa aja ya, cenderung biasa aja. Meskipun sebenarnya untuk permainan-permainan cepat ini masih bisa ngikutin juga ya. Kemudian untuk defense, oke, ini masih enak ya. Kemudian untuk drop shot, oke, nggak ada masalah. Untuk netting juga oke, nggak ada masalah. Sebenarnya lebih ke skill aja ya, lebih ke teknik ya untuk drop shot sama netting. Untuk control flashing, oke, ini nggak ada masalah ya. Secara umum menurut saya kalau boleh saya menilai ini cenderung biasa aja ya. Jadi kalian perlu menemukan settingan yang tepat terutama di pemilihan senarnya dan settingan tebal tipis gripnya guys. Menurut saya kalau misalkan nanti pas mungkin bisa akan lebih maksimal ya. Raket ini ya seperti ini desainnya ya, mirip dengan desain dari seri dan brand tertentu ya. Dan ini menariknya framenya agak lebar. Biasanya kalau frame seperti ini tuh bisa menghasilkan hitting sound yang bagus ya. Tapi tadi saya coba di sini di Show 66 itu biasa aja ya. Mungkin kalau dikasih yang lebih bagus pasti akan lebih oke ya. Secara cat finishing seperti itu ya, saya menemukan beberapa yang masih finishingnya masih kurang rapi ya, dan ya seperti yang pernah saya katakan kalau di Hikwa seperti itu ya, jadi harap dimaklumi ya, dan masih menjadi PR buat Hikwa ya, semoga terus berbenah ya. Oke, seperti itu. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Kita nge-review Hikwa Magista 8, terlepas yang kalau menurut saya pribadi yang feel-nya itu biasa. Saya tetap mengapresiasi dan apa ya, plus lah buat Magista 8 yang sudah menghadirkan raket ini ya, Hikwa Magista 8 ya, sebagai penanda eksistensi mereka guys. Oke, semoga kalau misalkan nanti ada raket lagi, harapannya bisa lebih enak lagi guys. Oke, terima kasih kalian sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika kalian sudah ada yang menggunakan raket ini, boleh sharing pengalaman kalian. Siapa tahu kalian punya feel yang berbeda dengan saya, bisa di-sharingkan biar teman-teman yang nonton tuh bisa banyak tambahan referensi ya. Dan video saya ini hanya sekedar menambah informasi aja buat kalian, bisa menjadi pertimbangan sebelum kalian membeli ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga guys.